Pernah nggak sih kita ngerasa diremehin sama orang lain karena kita ngelakuin sesuatu yang menurut orang lain itu bodoh? Tapi mungkin bukan salah kita karena kita nggak ngerasa juga itu hal yang bodoh. Di sini saya mau bahas 7 habit yang bisa bikin kita terlihat bodoh yang sebenarnya gampang banget diubah. Buat teman-teman yang mungkin ngerasa kayak, oh mungkin gue takut salah gerak atau salah tingkah gitu. Teman-teman bisa nonton video ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Selamat datang di video ini. Nama saya William. Saya seorang pekerja di salah satu e-commerce di Indonesia. Saya juga lagi bangun startup saya dan saya lagi bangun YouTube ini. Kali ini saya mau bahas tentang 7 habit yang bisa membuat kita terlihat bodoh. Video ini datang dari mungkin pengalaman saya sebagai seorang introvert yang suka ngerasa, oh gue ngelakuin sesuatu yang bodoh gak ya gitu. Kayak gue kayak salah gerak gak ya, salah ngomong gak ya gitu. Yang bikin kita kayak jadi jelek citra diri sendiri mungkin. Jadi kalau misalnya teman-teman kadang-kadang insecure soal hal ini, kita bisa bahas satu persatu. Habit yang pertama menurut saya adalah tidak memasukkan konteks dalam ngobrol atau berbicara atau berdiskusi. Jadi konteks itu penting banget kalau kita lagi ngobrol, baik itu casual ataupun sifatnya serius, profesional, itu kita perlu ngerti konteksnya seperti apa supaya kita tahu cara ngebahas yang benar. Ada yang bilang konteks, ada yang bilang kayak read the room, read the situation, ngebaca situasi, kurang lebih sama gitu. Contoh misalnya kayak kalau kita lagi di interview, ya kita jangan bercanda mulu gitu pas ditanya hal-hal yang sifatnya serius gitu. Harus bisa baca konteks, tapi juga harus bisa baca, oh ini orang ngajak bercanda. Atau misalnya kita lagi casual bahas tentang teman-teman kita yang mungkin kena layoff atau di perusahaan lain misalnya, ya kita jangan make a joke about it, jangan dibecandain gitu, tapi kayak ditanyain dengan empati. Kadang-kadang ini skill yang lumayan self-explanatory, tapi mungkin ada beberapa orang yang perlu dikasih tahu kayak, lu jangan kayak gitu ya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa suka mengatakan sesuatu yang enggak pada tempatnya, saran saya mungkin kalau misalnya lagi kayak gitu, coba mawas diri dan mungkin ngerasa kayaknya nggak pas, mungkin coba diem dulu deh, karena takutnya konteksnya kurang tepat. Atau mungkin kalau emang conversationnya serius, kasih disclaimer aja gitu, ini konteksnya kayak gini bukan gitu. Habit kedua yang bikin kita terlihat atau dipersif orang bodoh itu adalah suka nggak nanya pertanyaan. Nanya itu biasanya salah satu jembatan buat kita ngerti dan ngasih tanda kalau kita memperhatikan dan bisa bantu berkontribusi ke sebuah diskusi maupun sebuah presentasi misalnya. Orang-orang tuh biasanya respect kalau ada yang nanya, terutama kalau pertanyaannya bagus. Nah, kalau nggak ada pertanyaan sama sekali, justru sebaliknya, kita suka dipersif sebagai orang yang mungkin terlihat tidak terlalu tarik atau mungkin jadinya kita kayak dianggap nggak ngerti tuh. Apa yang kita harus lakukan? Biasanya ya harus diperhatiin dengan benar kalau misalnya kita lagi diskusi dan coba tanya pertanyaan yang sifatnya thoughtful gitu. Atau mungkin kalau saya suka nanya pertanyaan yang sifatnya basic tapi penting gitu. Yang mungkin pertanyaan terlihat bodoh tapi saya coba kasih konteksnya. Jadi misalnya lagi diskusi terus kayak ada beberapa terminologi yang saya nggak ngerti, saya bakal kayak nanya gitu, ini maksudnya apa, supaya saya ngerti apa yang diperbincangkan. Dan itu hal yang menurut saya oke sih, karena kita memperhatikan gitu dibanding diem doang dan nggak berkontribusi kayak orang-orang mungkin wondering ngapain lu di sana gitu. Ketiga, habit yang membuat kita terlihat bodoh ya, itu adalah kalau kita lagi di situasi yang genting, kita jangan multitasking deh gitu. Fokus aja ke satu dulu. Kadang kayak ada orang yang situasinya genting nih, misalnya kayak lagi, misalnya saya kerja di e-commerce, lagi campaign nih, kayak kita lagi merhatiin nih, kita achieve target kita atau enggak penjualannya. Jangan mah multitasking kayak ngerjain A, ngerjain C gitu. Itu malah kelihatan kita nggak ngerti fokus saat ini itu apa gitu. Dan jadinya bikin orang-orang tuh rasa kita kayak apaan sih lu gitu. Kok lu malah ngerjain hal 1, 2, 3, 4, so sibuk deh segala macam gitu. Ini mungkin mirip sama yang sebelumnya kayak baca ruangan, harus bisa baca konteks, dan juga mungkin kayak dipertanyakan juga multitaskingnya emang se-important itukah semua kerjaannya gitu, apakah berimpact banget gitu. Jadi contoh yang mungkin simple itu misalnya kayak kalau kita lagi ngobrol terus kita buka HP terus kita sambil ngechat, itu tuh tanda kita lagi multitasking tapi di situasi yang mungkin penting. Bayangin kalau kita lagi ngobrol interview terus kayak kita bahas kayak gitu, itu nggak sopan banget kan. Jadi biasanya itu tanda-tanda orang nggak fokus gitu jadinya. Yang keempat, kebanyakan pakai kata-kata nggak baku di konteks
konteks profesional, kata-kata slang biasanya dibilangnya. Walaupun misalnya kita ke teman gitu atau ke peers, gak apa-apa kita pakai kata-kata slang. Tapi kalau buat yang sifatnya profesional, kita idealnya pakai kata-kata yang sifatnya baku gitu. Atau misalnya kalau di Jakarta rata-rata pakai bahasa Inggris buat hal-hal yang sifatnya baku atau profesional. Kenapa? Karena aneh banget gitu kalau misalnya kayak saya misalnya kata-kata slangnya yang saya pakai misalnya anjay gitu, kayak kalau ngomong sama teman gak apa tuh anjay. Kalau misalnya kita ngomong sama bos kayak anjay gitu. Kalau nggak deket-deket banget bingung dong, anjay kayak apaan sih lo gitu, kayak lo kayak terlihat bodoh gitu malahan dibanding terlihat gaul gitu, kayak aneh banget. Habit kelima, habit yang bikin kita terlihat bodoh adalah nggak pengen berubah, nggak pengen menerima perubahan gitu. Dengan adanya teknologi sekarang, terus kayak banyak cara buat ngelakuin hal yang baru gitu. Terutama kalau orangnya masih muda ya, kebangetan sih. Kayak nggak mau terima hal baru gitu. Itu sangat bikin kita kayak ngerasa kayak, oh mungkin nih orang nggak bisa keep up dulu. Kayak sekarang misalnya, contoh misalnya di tim saya tuh, semua orang tuh harus udah fasih dengan data, dengan Excel dan sebagainya. Kalau orang yang nggak ada, dan dia cuma bisa kayak influence sederhana doang, dia bakal ketinggalan. Levelnya tuh udah diekspektasikan seperti itu. Orang-orang yang bukan nggak bisa ya, tapi lebih ke nggak mau keep up, itu bakal dipersif kayak dia nggak mampu. Kalau nggak bisa masih bisa belajar, tapi kalau nggak mau tuh terlihat dari dia nggak pernah belajar. Ya orang-orang bakal anggap dia bodoh gitu, karena dia nggak mau improve diri sendiri. Dan ini persif bodohnya, maksudnya belum tentu orangnya bodoh, belum tentu orangnya nggak bisa gitu, tapi orang lain bakal nanggepnya seperti itu. Habit keenam, ini lumayan krusial. Kalau kita nggak mau dibilang orang bodoh, kita jangan pernah kasih informasi yang sumbernya nggak jelas, hoax lah dibilang. Ini kepake banget sih di kerjaan. Kalau misalnya kita kayak present sesuatu, terus ada data, terus ditanya datanya dari mana, kalau kita nggak bisa jawab datanya sumbernya dari mana atau menemukan rawnya dari mana, sebaiknya jangan masukin data itu, karena bikin blunder jadinya. Kita jadi kayak merusak kredibilitas diri sendiri, merusak citra kita sendiri. Kita ngomong sesuatu yang nggak ada basisnya, nggak ada dasarnya. Pun juga di konteks luar kerjaan, misalnya kita suka nyebarin berita hoax dan nggak nyari tahu dulu kebenaran. Ini bikin kita kayak ya kelihatan orang bodoh gitu, yang nggak pernah ngecek dan cuman kerjanya kepincut sama berita-berita clickbait aja gitu, dan jangan sampai kayak gitu. Yang ketujuh, yang terakhir, ini tuh habit yang somehow banyak di Indonesia yang saya sendiri tuh nggak suka, yaitu nggak bisa menghormati waktu orang lain. Kalau misalnya meeting misalnya nggak on time, kalau misalnya pun telat nggak ngasih tahu di mana gitu. Jadi menghormati waktu orang lain itu penting banget, karena kalau nggak ya teman-teman waktunya juga nggak bakal dihormati sama orang lain gitu. Dan ini nih menunjukkan level integritas dan profesionalisme. Kalau misalnya teman-teman menghormati waktu orang lain dan being professional, kalau misalnya telat ngasih tahu jauh sebelumnya, itu bakal nunjukin kalau teman-teman itu stand out tuh. Tapi kalau misalnya enggak, teman-teman bakal kalian kayak, oh ini orang nggak profesional ya. Mungkin nggak sampai level bodoh, tapi kayak poinnya udah minus ya pasti. Kalau saya sendiri, saya udah gitu. Kalau ada orang yang telat, poinnya udah minus aja buat saya. Terutama kalau telatnya sering di kasus-kasus misalnya meeting, oh ini orang telat mulu ya. Nah itu tuh bikin kita mempertanyakan sebenarnya orang ini tuh mau ngapain sih di sini. Jadi itu 7 poin buat kita menghindari kalau kita punya label negatif di diri sendiri. Ya mungkin banyak kepake buat kerjaan. Di sini saya pengen ngasih penutup di mana sebenarnya bikin omongan orang lain tuh to some extent perlu. Jadi bukan berarti kita harus nggak dengerin semua omongan orang lain. Karena di konteks dalam kerjaan mau nggak mau kita bakal berhadapan dengan orang lain, dan kalau kita mau kerja sama orang lain, idealnya kita punya self image yang dapat dipercaya. Dan susah banget buat percaya sama orang yang punya image nggak profesional gitu. Ini tuh buat karir atau misalnya buat kerjaan atau misalnya buat bisnis teman-teman, itu bakal sangat membantu sih dalam pengalaman saya gitu. Jadi misalnya teman-teman sadar punya beberapa poin di sini dan improve, itu bakal sangat jauh meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas teman-teman juga dalam kegiatan sehari-hari gitu. Hopefully bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman punya saran video lain, bisa tolong masukin di kolom komentar juga. Kalau misalnya suka banget sama video ini, bisa tolong subscribe, jadi saya lebih semangat buat bikin videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.